Budi Ari disebut terima 50% keuntungan dari situs judol tak diblokir. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi, kembali terseret dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pemblokiran situs judol. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Mei 2025, Budi Ari disebut mendapatkan jatah 50% dari keuntungan situs-situs judol yang tidak diblokir oleh Kementerian Kominfo. Dalam perkara ini, 4 terdakwa duduk di kursi pesakitan, yaitu Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Jaksa menyebut, para terdakwa bersama sejumlah pihak lain, seperti Denden Imaduddin Soleh, Fahrid Zulfikar, Muhammad Abindra Putra Taib, Syamsul Arifin, Muhlis Nasution, Denny Mariono, Budianto Salim, Benny Hardy, Ferry William alias Acai, Bernard alias Otau, dan Helmi Fernando, diduga terlibat dalam penyebaran dan akses ilegal terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Mereka menerima dana hingga 15,3 miliar rupiah sebagai imbalan untuk menjaga situs-situs judol agar tidak diblokir oleh Kominfo. Dugaan keterlibatan Budi Ari. Dalam surat dakwaan bernomor register PDM 32, JKTSL-EQ 202-2025 yang dikutip Tempo.co, terungkap keterlibatan Budi Ari saat menjabat sebagai Menkominfo. Sekitar Oktober 2023, Budi Ari disebut meminta Zulkarnaen Apriliantoni mencarikan seseorang yang mampu mengumpulkan data situs judol. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adi Kismanto kepada Budi Ari. Adi kemudian mempresentasikan alat crawling data yang dapat melacak situs-situs judol. Meski tidak lolos seleksi sebagai tenaga ahli karena tidak memiliki gelar sarjana, Adi tetap diterima bekerja di Kominfo karena adanya atensi dari Budi Ari. Tugasnya adalah mencari tautan situs judol dan melaporkannya kepada Kepala Tim Takedown, Riko Rasota Rahmada, untuk diproses pemblokiran. Pada Januari 2024, sejumlah situs judol yang dikelola Alwin Jabarti Kiemas diblokir akibat patroli mandiri dari tim Kominfo yang melibatkan Adi Kismanto. Alwin yang enggan membayar uang penjagaan, hanya memberikan 280 juta rupiah kepada Denden sebagai uang koordinasi. Di waktu yang hampir bersamaan, Muhrijan alias Agus, yang mengaku sebagai utusan Direktur Kominfo, mengetahui praktik penjagaan situs judol setelah mendengar komunikasi adiknya, Muhlis Nasution, dengan Denden. Muhrijan kemudian menemui Denden dan mengancam akan melaporkan aktivitas itu kepada Menkominfo jika tidak diberi uang 1,5 miliar rupiah. Sekitar Maret 2024, Muhrijan meminta dikenalkan dengan Adi Kismanto. Dalam pertemuan di sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Muhrijan menawarkan komisi 20% kepada Adi agar penjagaan situs judol dilanjutkan, karena disebut ada orang dalam Kominfo yang menginginkannya. Ia juga memberikan jatah 3 juta rupiah per situs kepada Apriliantoni. Dalam pertemuan lanjutan di kafe yang sama, Muhrijan dan Apriliantoni kembali membahas tarif penjagaan sebesar 8 juta rupiah per situs, dengan pembagian hasil, 20% untuk Adi Kismanto, 30% untuk Apriliantoni, dan 50% untuk Budi Ari Setiadi.